Film ini menceritakan tentang seorang pengedar narkoba di dalam lapas. Beberapa polisi mencoba untuk membongkar siapa pengedar ini, tapi mereka tidak ada yang pernah berhasil. Bahkan sebagian dari mereka telah kehilangan nyawa dan jabatannya. Hingga akhirnya muncullah seorang mantan tentara yang memiliki banyak prestasi. Dia dipilih untuk bertugas di lapas ini. Dia adalah seorang pria bernama Sam. Mampukah Sam menyelesaikan misi ini? Film ini dirilis pada tahun 2011 yang berjudul. Film dimulai dengan memperlihatkan Sam sedang dalam perjalanan pulang. Dia baru saja menyelesaikan tugasnya di Irak untuk mengamankan warga dari para teroris. Dia memutuskan pensiun setelah kematian temannya yang ditembak teroris. Kini dia ingin menemui istri dan anaknya. Setelah sampai di rumah, ternyata teman-temannya juga sudah mempersiapkan untuk merayakan kepulangannya. Setelah pensiun, Sam kembali mencari pekerjaan lain. Tapi saat itu, semua lowongan yang membuka lapangan pekerjaan membutuhkan orang yang berpengalaman. Istrinya yang bernama Daniel memberikan informasi kalau lapas yang bernama Romwell sedang mencari calon polisi untuk menjadi petugas penjara. Sam menolaknya karena dia tidak ada minat untuk menjadi polisi. Daniel sangat yakin jika Sam mengikuti proses seleksinya, dia akan lolos dalam sekejap mata. Karena dia adalah seorang pensiunan tentara yang berprestasi. Daniel juga menjelaskan jika Sam menjadi petugas penjara, dia akan mendapatkan banyak tunjangan, seperti kompensasi sakit dan liburan. Tapi Sam tidak bisa membuat keputusannya sekarang. Di malam hari, Sam kembali bertemu dengan kedua rekannya yang bernama Neil dan Ricky. Mereka adalah seorang pengecer narkoba. Melihat Sam yang belum mendapat pekerjaan, Neil dan Ricky menawarkan Sam untuk bergabung dengan mereka untuk melakukan pekerjaan kotor. Tapi Sam tidak menerima tawaran itu. Sam memutuskan untuk menjadi petugas penjara. Ini adalah hari pertamanya masuk. Sam bertemu dengan beberapa rekan lamanya. Kemudian semua petugas berkumpul untuk diberikan pengarahan. Tapi sebelum itu, kepala penjara yang bernama Kinan menyambut beberapa anggota baru termasuk Sam. Saat Sam masuk ke ruang tahanan, di sini Sam langsung diperlihatkan dengan beberapa suara keributan di ruangan para napi. Sam kemudian bertemu dengan komandan yang bernama Eddie untuk mengkonfirmasi kalau dirinya bekerja bersama Komandan Eddie. Kemudian Komandan Eddie memberikan arahan apa saja yang harus dilakukan oleh Sam. Salah satunya adalah mengajak para napi berolahraga di sore hari. Setelah olahraga selesai, para napi diminta untuk segera kembali ke ruangannya masing-masing. Salah satu napi meminta izin untuk menelpon keluarganya, tapi seorang petugas yang bernama Jamie melarangnya, karena waktu di luar ruangan hanya tersisa 2 menit. Karena napi itu tidak mendengarkan instruksi Jamie, akhirnya petugas lain datang dan langsung memukulnya. Sang napi memberikan perlawanan. Sam yang melihat keributan itu, langsung meminta petugas lain menyalakan alarm darurat. Kemudian Sam dan beberapa petugas segera mengamankan sang napi. Kemudian petugas yang pertama memukul napi tadi menemui Sam. Nampaknya, si petugas itu tidak suka jika Sam ikut campur dengan urusannya, dan Sam dianggap sebagai pengacau. Sam lalu menegaskan jika ini adalah hari pertamanya. Dia masih mempelajari seluk-beluknya. Sam pikir dia telah melakukan kesalahan. Kemudian Sam meminta maaf pada si petugas itu. Si petugas tersebut menerima permintaan maaf Sam, tapi dia memukul Sam. Lalu Sam membalas pukulannya. Kemudian petugas yang bernama Diano melihat kejadian itu. Diano langsung melerai mereka berdua, lalu meminta Sam segera menjauh dari si petugas itu. Beralih ke seorang napi yang bernama Stedman, dia meminta salah satu napi lain untuk mengganggu aktivitas para petugas, karena dia bersama rekannya sedang mengonsumsi narkoba. Diano bersama Sam yang sedang berkeliling diganggu oleh napi itu dengan berpura-pura ingin menelpon keluarganya. Tapi Diano tidak peduli. Diano meminta agar sang napi itu segera minggir. Kemudian Diano masuk ke dalam ruangan Stedman. Dan tampaknya Diano sudah menduga kalau mereka sedang mengkonsumsi narkoba. Diano menanyakan pada teman Stedman
di mana dia mendapatkan barang tersebut. Namun karena si napi itu tidak mau menjawab, Diano membenturkan napi itu ke tembok dan memindahkan mereka ke ruang tahanan yang lebih ketat. Where'd you get it from? Oh. You got a good uppercut, boy. Saat Stedman dan rekannya akan dipindahkan, semua tahanan menjadi penasaran apa yang telah mereka lakukan. Diano dan Sam meminta agar para napi segera masuk ke ruangannya masing-masing. Tapi, ada satu napi yang melihat Sam dengan tatapan sangarnya, lalu mengatakan, inilah perang yang sesungguhnya. Dia bernama Truman. Dia salah satu napi paling ditakuti di penjara ini. Truman menegaskan pada Sam kalau dia mengenalinya. Sam merasa aneh karena dia belum pernah bertemu dengan Truman dan dia juga tak mengenalinya. Sam juga tak mengerti apa yang dimaksud Truman. This is real war. I know you, bro. Keenan memberikan apresiasi kepada Sam karena membantu Diano untuk mengamankan napi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Diketahui Keenan adalah seorang kepala penjara yang tidak menginginkan adanya kekerasan terhadap napi secara berlebihan. Sam kemudian bertanya kepada Diano. Dia ingin tahu siapakah sebenarnya Truman itu, karena dia anggap Truman adalah napi yang songong. Ternyata, Truman adalah pengedar narkoba kelas berat. Dia juga memiliki banyak koneksi yang kuat, sehingga hampir tak ada yang berani menggulingkannya. Karena pengaruh narkoba membuat emosi Stedman tak terkontrol. Kini dia malah menyandra temannya sendiri. Dia berteriak sambil memanggil Kenan, si kepala penjara, untuk memberikan narkoba. Jika tidak, dia ingin membunuh temannya sendiri. Sam dan rekannya langsung bergerak mengeksekusi untuk diamankan. Di malam hari, Sam bertugas untuk memeriksa ruangan para napi. Tiba-tiba, Sam kembali teringat dengan rasa traumanya, yaitu dengan kematian temannya saat bertugas di Irak. Lalu ada satu kejadian yang membuatnya sangat terkejut, yaitu ada satu napi yang bunuh diri. Saat berlibur dengan istri, Sam menyampaikan apa yang baru saja dia alami, seorang napi yang bunuh diri di dalam selnya. Sam tak mengerti apa yang membuatnya melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian Diano menelponnya. Lalu mereka berdua berjanjian untuk minum bir di pesta malam. Keesokan harinya, waktu kunjungan untuk para napi sedang dilangsungkan. Setiap sisi diawasi oleh petugas. Dan ternyata, ada satu napi yang terciduk menerima narkoba yang diberikan oleh yang mengunjunginya. Napi itu bernama De Souza. Diketahui De Souza merupakan pengedar narkoba. Dia memiliki badan yang besar dan kuat sehingga dijuluki sebagai beruang. Kemudian De Souza langsung diamankan untuk diinterogasi. De Souza sempat melakukan perlawanan. Kemudian setelah berhasil diamankan, De Souza dikembalikan ke ruangannya. So fuck all. Sam lalu datang ke ruangannya dan berbicara dengan nada penuh amarah. Tapi Keenan langsung melarainya. Keenan meminta Sam untuk keluar dari ruangan itu dan membiarkan mereka berbicara empat mata. Film berlanjut dengan memperlihatkan Sam dan Diano sedang bermain biliar. Di waktu yang sama, dua orang teman yang merupakan pengedar narkoba, yaitu Ricky dan Neil, datang ke tempat itu dan tak sengaja menemui Sam. Diketahui mereka berdua sedang mengantar bosnya yang bernama Jason untuk bertemu dengan bandar narkoba di tempat itu. Tapi tiba-tiba, Diano marah dan mengusir mereka berdua. Diano mengatakan tidak ingin mengenal mereka dan meminta mereka keluar dari tempat itu. Diano meminta agar Sam menjauh dari kedua temannya itu. Entah apa alasan Diano menginginkan hal ini. I don't know their fucking names. I want them out of here. Prick. Go on, keep walking. Fuck off. Tough guy walk up. Saat para napi ingin dikumpulkan untuk berolahraga, Truman dan Stedman tidak sengaja melihat De Souza sedang melakukan transaksi narkoba dengan napi lain. Hal itu menjadi pertanyaan bagi Truman dan Stedman.
dari mana dia mendapatkan narkoba yang dia jual. Padahal mereka tidak menjualnya pada De Souza. Diketahui De Souza menuduh Komandan Eddie telah melakukan kekerasan secara berlebihan terhadapnya, dan karena tuduhan itu membuat Komandan Eddie diselidiki oleh Keenan. De Souza merasa dirinya mendapat perlindungan karena Keenan menegaskan kepada semua petugas tidak ada yang boleh menyentuhnya. Truman dan Steadman merasa tersaingi dalam pekerjaan kotornya itu, dan mereka berencana membunuh De Souza dengan berpura-pura mengajak kerjasama untuk menjual narkoba. Lalu Truman meminta untuk berbicara di ruang toilet agar tidak ada yang tahu. Setelah mereka ke toilet, Truman langsung menghabisi De Souza. Serving up in front of the entire fucking wing. What you got, white or brown? Business in here. Yeah, you got protection. Keesokan harinya, Sam dipanggil oleh Keenan ke ruangannya, dan ternyata Sam dituduh sebagai salah satu pelaku kekerasan secara berlebihan terhadap De Souza dan menyebabkan kematiannya. Sam mencoba membantah pernyataan itu, tapi keputusan dari Keenan tidak bisa diubah. Meski begitu, Sam akan tetap bekerja, namun dia bekerja dalam pengawasan dan penyelidikan. Diketahui kehidupan Sam di masa lalu adalah seorang pecandu narkoba, dan semua hal yang dia alami dalam pekerjaannya membuat gaya hidupnya kembali seperti masa lalu. Mentalnya semakin kacau, emosinya tak terkontrol, bahkan dia meninggalkan acara ulang tahun anaknya, serta mengabaikan para tamu yang hadir. Sam akan meninggalkan istrinya hingga waktu tertentu. After 7 years, you're just gonna fuck off. Para napi dikumpulkan untuk jadwal olahraga bermain bola. Sam kembali ditemui oleh Truman. Truman mencoba membuat Sam terkejut. Truman menyebutkan semua masalah yang dialami oleh Sam. Bahkan dia mengetahui latar belakang Sam. Truman kemudian menawarkan bantuan pada Sam. Dia menegaskan kalau dia bisa membantu menyelesaikan semua masalah yang dialami oleh Sam. Namun Sam menolaknya, karena Sam pikir tidak mungkin seorang polisi bekerja sama dengan seorang napi. Sebenarnya, siapakah Truman ini? You make sure you sleep with one eye open. I don't play by the rules. Saat olahraga selesai, petugas bernama Curtis dan satu petugas lain berjalan cepat menuju tempat mesin cuci. Ternyata, dia telah melihat Steadman membawa narkoba. Steadman mencoba menyembunyikan narkoba tersebut, tapi Curtis berhasil menemukannya, dan mereka mengamankan Steadman. Why you two get his bag? Di malam harinya mereka semua berkumpul di sebuah kafe. Mereka membahas narkoba yang dimiliki Steadman, dan Curtis memberikan alasan kenapa dia bisa tahu bahwa Steadman membawa narkoba. Diketahui Steadman sengaja mengatakan pada Curtis kalau dia tahu siapa pelaku utama yang membawa narkoba untuk dijual belikan oleh para napi. Curtis mengatakan kalau orang tersebut berada di sekitar mereka. Namun Curtis tidak menyebutkan siapa orang itu. That fucking close to me telling me. Yes, I'm going 13 bargains. I was there. Sam berencana menginap di rumah Curtis. Saat perjalanan pulang, mereka diikuti oleh satu motor. Entah siapa yang menaiki motor itu. Curtis dan Sam tak menyadari kalau mereka sedang diikuti. Dan ketika sampai di rumah Curtis, si pemotor itu menembak Curtis dan langsung melarikan diri. Tembakan itu membuat Curtis terbunuh. Seorang petugas senior yang bernama Rumpole meminta pendapat dari semua petugas. Kira-kira siapa yang membunuh Curtis? Namun mereka tidak ada yang menjawabnya. Sementara Sam yang telah dikuasai amarahnya langsung pergi begitu saja. Saat jam makan, semua napi berbaris untuk mendapatkan makanannya. Truman marah karena dia menganggap mendapat makanan yang tidak sesuai. Sam datang dengan penuh emosi dan mengatakan kalau Truman sudah mendapatkan makanan yang sesuai. Tetapi Truman membuat emosi Sam semakin memuncak karena mencoba ikut campur dengan kematian Curtis dan mengatakan seharusnya Sam tahu siapa pelakunya. Sam menganggap ucapan Curtis hanyalah omong kosong, lalu menghantam Truman. Ucapan Truman benar-benar membuat Sam bingung. Bagaimana mungkin Truman yang hanya seorang napi bisa lebih tahu dibanding orang terdekatnya tentang kehidupannya, bahkan hingga latar belakang keluarganya.
tindakan Sam semakin kacau dan tak terarah. Rumpole juga menilai kalau Sam bertindak seperti orang yang rapuh. Rumpole mengarahkan Sam untuk keluar sementara waktu, agar dia bisa membereskan kekacauan yang dilakukan Sam. Ketika Sam ingin pergi dari kantor, dia berasumsi kalau temannya yang bernama Jamie adalah pelaku utama. Diketahui karena Jamie pulang lebih awal dan sempat menelpon seseorang ketika Curtis memberitahu tentang narkoba milik Stedman. Jamie terpaksa menjawab, sebenarnya dia bekerja untuk Intel, dan seharusnya dia tidak memberitahu hal ini pada siapapun. Kemudian Jamie menegaskan, waktu itu dia menelpon kepala keamanan yang bernama Robert untuk mengetahui apakah Robert mengetahui siapa pelaku pengedar narkoba yang sebenarnya. Karena merasa bersalah telah melakukan tuduhan pada Jamie, Sam mengajak Jamie untuk minum bersama. Tetapi Jamie menolaknya. I fucking saw you on your phone. I'm working for Intel. Come on, have a fucking drink. I'll see you tomorrow. Saat Sam berhenti di depan tempat klub biliar, Sam mencoba mengajak Diano untuk bertemu dan meminum bir. Namun, diketahui Diano sedang ada suatu urusan dan akan segera menelpon balik ketika selesai. Tapi ternyata, Diano berada di tempat tidak jauh dari mobil Sam yang terparkir, yang dimana dia terlihat sedang bertemu seseorang. Sam yang tak sengaja melihatnya menjadi penasaran, apakah sebenarnya yang Diano lakukan. Tapi Sam tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sam kembali menemui istrinya. Sam menyampaikan pada istrinya bahwa dia terus mengalami hal-hal yang membuatnya semakin kacau. Hidupnya semakin berantakan. Sang istri yang menyadari berusaha memberikan perhatian pada Sam. Dan apapun keadaan yang Sam alami, sang istri akan tetap setia bersamanya. Sam mencoba mencari petunjuk tentang Diano dengan menemui kedua temannya yang diusir oleh Diano saat dia bermain biliar, yaitu Neil dan Ricky. Pertama, Sam menanyakan tentang bos mereka. Sam berpikir bahwa bos mereka yang bernama Jason ada kaitannya dengan kematian Curtis. Mereka menegaskan kalau mereka sudah tidak bekerja sama dengan Jason, dan mereka tidak tahu apapun tentang kematian Curtis. Lalu mengatakan Sam harus menjauhi Diano, karena Diano adalah seorang bandar. Dan jika Sam ingin tahu semuanya, Sam harus berbicara dengan Truman. So you're telling us you got nothing to do? Stay away from him. Ben. Kemudian Sam melaporkan pada Jamie kalau Diano adalah bandar narkoba. Lalu mereka berencana menangkap Diano. Jamie mengarahkan Sam agar berkumpul di ruang toilet setelah jam olahraga. Diketahui ternyata Truman adalah seorang Intel yang berusaha membongkar pekerjaan kotor di dalam penjara ini. Truman mengetahui siapa Diano sebenarnya. Truman berpura-pura bekerja sama dengan Diano untuk membongkar kebusukannya. Truman telah mendapatkan informasi kalau Sam mengetahui Diano adalah bandar narkoba. Lalu Truman sengaja membuat kerusuhan agar tidak ada yang menghalangi mereka untuk membongkar kasus ini. Let's have him back. Saat kerusuhan mulai terjadi, Jamie mengajak Sam untuk menangkap Diano dan Truman karena mereka sudah berada di ruang toilet. Ternyata, Jamie telah bekerja sama dengan Diano. Sam hanya masuk ke dalam jebakannya. Mereka berpikir dengan menghabisi Sam, mereka akan menang karena hanya Sam yang tahu semua ini. Tapi siapa sangka, Truman membongkar identitasnya sebagai seorang Intel. Jamie dan Diano tak pernah menyadari hal itu. No time for you. Setelah berhasil membongkar semuanya, Sam dan Truman dipanggil oleh Keenan ke dalam ruangannya. Mereka adalah satu-satunya tim yang berhasil memecahkan kasus ini. Keenan sangat berterima kasih atas semua usaha mereka. Satu hal terakhir dari Truman, dia akan berbicara tentang Diano dan semua jaringannya. Dan film pun berakhir.